Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Di pasar kita dapat menemui penjual, pembeli, tempat berjualan atau los, dan barang dagangan. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Sayur dan buah ditanam oleh petani. Petani adalah produsen. Sayur dan buah dibawa pedagang ke pasar untuk dijual. Ibu kita membeli sayur dan buah di pedagang, sampailah buah dan sayur di rumah. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Aktivitas yang ada di gambar adalah transaksi atau jual beli antara pedagang dengan pembeli. Ada juga aktivitas pembeli yang sebatas melihat barang dagangan berupa sayur dan buah. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Orang yang terlibat dalam kegiatan di pasar adalah pedagang besar atau distributor utama, pedagang kecil, dan pembeli atau konsumen. Lengkapi tabel berikut ini berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar pasar di depan. Jenis aktivitas jual beli, pelaku aktivitas pedagang dan pembeli. Kemudian jenis aktivitas yang berikutnya tawar menawar. Pelaku aktivitas adalah pedagang dan pembeli. Yang ketiga, melihat barang dagangan. Pelakunya adalah calon pembeli. Wah, ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Aktivitas apa sajakah yang dapat kamu temui di sana dan siapa sajakah yang melakukannya? Mari membaca teks bacaan di bawah ini. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Amatilah lingkungan sekitarmu dan cari tahu aneka aktivitas yang ada. Temukan beberapa aktivitas yang menurutmu menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Aktivitas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Nah, buatlah laporan observasi yang di dalamnya memuat hal berikut. Pengamatan secara umum kondisi lingkungan sekitarmu. Pengamatan secara khusus tentang salah satu aktivitas yang menurutmu berkontribusi dalam pembangunan sosial. Manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Nah, berikut ini contoh laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi lingkungan sekitar. Semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitarku menggabungkan aspek sosial dan ekonomi meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Di lingkungan sekitarku terdapat beberapa aktivitas yang menggabungkan aspek sosial ekonomi. Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan di dalam pasar. Di dalam sebuah pasar terjadi kegiatan sosial dan ekonomi. Kegiatan sosial ditunjukkan dengan bertemunya pedagang dan pembeli. Sedangkan kegiatan ekonomi ditunjukkan oleh pedagang yang menjual dagangannya untuk memperoleh keuntungan. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara penjual atau pedagang dan pembeli atau konsumen memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya jual beli di pasar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial
di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial ekonomi. Manfaat sosial dan ekonomi dalam aktivitas jual beli di pasar adalah penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung untuk melakukan kegiatan jual beli, dan manfaat ekonomi yang didapat adalah perputaran uang di pasar sangat cepat. Pedagang mendapatkan keuntungan sedangkan konsumen mendapatkan barang yang ia inginkan. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi, contohnya di pasar. Amatilah gambar pasar yang disajikan sebelumnya. Perbedaan apa sajakah yang dapat kamu temukan di pasar? Perbedaan yang ada di pasar antara lain perbedaan harga jual barang, cara menawar barang dagangan, dan kondisi barang yang dijual. Apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Jelaskan. Setiap orang yang beraktivitas di pasar memiliki kebiasaan yang berbeda. Para pedagang menjual barang berbeda dengan jenis konsumen yang juga berbeda pula. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja, ada istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Lakukanlah sebuah wawancara sederhana ke beberapa orang temanmu. Cari tahu apa saja kebiasaan atau adat istiadat yang mereka miliki. Gunakanlah tabel berikut untuk membantumu. Ceritakan hasil wawancaramu di depan kelas. Nama teman yang pertama adalah Sophia, asal daerahnya Subang, Jawa Barat. Adat istiadat yang biasa dilakukan sisingaan. Tradisi mengarah anak sehari sebelum dihitan dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Kemudian nama teman yang kedua misalkan Vicky, asal daerahnya Nangro, Aceh Darussalam. Adat istiadat yang biasa dilakukan Pusiju, merupakan tradisi pada saat upacara kelahiran, pernikahan, menempati rumah baru, naik haji, dan lain-lain. Kemudian nama teman yang kedua misalkan saja Amanda, asal daerahnya Riau. Adat istiadat yang biasa dilakukan Balimau, yang merupakan upacara tradisional bagi masyarakat Kampar di Provinsi Riau untuk menyambut bulan suci. Kemudian nama teman yang ketiga misalkan saja Dava, asal daerahnya Sumatera Barat. Adat istiadat yang biasa dilakukan yakni adalah perayaan Tabuid, yang merupakan tradisi untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Hussein. Kemudian yang terakhir misalkan saja nama temannya adalah Angger, asal daerahnya Banyumas, Jawa Tengah. Adat istiadat yang biasa dilakukan Begalan. Ini dilakukan pada acara pernikahan, terutama pada pernikahan calon pengantin lelaki yang dalam silsilah keluarga menjadi anak sulung atau anak bungsu di Kabupaten Banyumas. Tahukah kamu apa itu sisingaan? Bacalah informasi di bawah ini. Pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Perhatikanlah iklan berikut ini dengan seksama. Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Masih ingatkah kamu dengan iklan media cetak?
Saat mengamati contoh iklan di depan, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Isi pesan yang dapat ditemukan dalam kalimat di depan menyatakan bahwa hidup rukun adalah cermin budaya bangsa Indonesia. Apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Iklan tersebut menggunakan bahasa yang menarik dengan ragam bahasa resmi. Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Jelaskan. Ragam bahasa resmi berbeda dengan ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal. Misalnya surat dinas, pidato, dan makalah atau karya tulis. Jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Nah, bersama dengan teman sebangkumu, lakukanlah kegiatan berikut ini. Tentukan satu iklan media cetak dan satu iklan elektronik yang kamu ketahui. Tuliskan kalimat yang terdapat dalam iklan media cetak dan iklan elektronik tersebut. Diskusikan perbedaan dan persamaan kedua bahasa iklan itu. Identifikasikan ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebagai hasil kesimpulan diskusi. Tampilkan hasil diskusi tersebut di depan kelas secara bergantian. Dengarkanlah hasil diskusi pasangan lain secara seksama. Nah, ini misalkan saja ya. Media cetaknya adalah iklan sampo Sunsilk Soft Smooth Conditioner. Kalimat iklannya rambut ku kusut gue lepek. Kemudian untuk media elektroniknya menggunakan iklan Sensodyne. Kalimat iklannya rangkaian perawatan gigi sensitif dari ahlinya. Tulislah sebuah kesimpulan singkat dari kegiatan yang baru saja kamu lakukan. Kesimpulannya, bahasa pada iklan media cetak menggunakan ragam bahasa resmi, sedangkan pada iklan media elektronik cenderung menggunakan ragam bahasa tidak resmi. Nah, bacakan kesimpulanmu kepada teman sebangkumu. Berikan kesempatan kepada temanmu untuk memberikan masukan dan saran atas kesimpulan yang kamu buat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.